Halo teman-teman, jadi udah sekitar jam 2 siang, jadi saya beranjak dari rumah menuju Kecamatan Mangkutana karena di sana sudah ada tim dari Dinas Pariwisata yang akan menemani saya dalam pengambilan data di Watu Maita. Dari rumah sendiri menuju kantor Kecamatan Mangkutana dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit atau sekitar 5 kiloan. Jadi ini perjalanan menuju ke kantor Kecamatan Mangkutana. Sesuai dugaan di awal, jadi kedua teman saya yang diutus oleh Dinas Pariwisata untuk menemani saya dalam pengambilan data sudah menunggu duluan di kantor Camat Mangkutana untuk perizinannya. Jadi setelah ini akan langsung ke kantor Desa Margolembo untuk perizinan ke wisatanya langsung. Nah, ini adalah perjalanan saya menuju kantor Desa Margolembo dan langsung digas lagi ke lokasi penelitian saya, yaitu di Sungai Malelah untuk wisata pertama ini. Setelah melakukan perizinan, saya dan tim kemudian melanjutkan perjalanan menuju objek wisata alam tersebut yang jaraknya kurang lebih ditempuh dengan waktu sekitar 20 menitan, dan jalannya itu cukup ekstrim karena ini daerah pegunungan, jadi sering berbelok-belok. Dan untuk jalan masuk menuju ke lokasi wisata tersebut bertuliskan objek wisata Watu Maita. Dari pelang pintu masuk objek wisata Watu Maita, kami harus masih masuk ke dalam sekitar kurang lebih 15 menitan lagi, dan itu dikarenakan kondisi jalan yang masih kadang berbatu, namun tidak apa-apa karena kita disajikan dengan view pegunungan-pegunungan cantik setelah hujan. Ini adalah pintu masuk menuju daerah objek wisata alam Watu Maita. Untuk saat ini kita masih mendapatkan jalan yang cukup baik beraspal, namun tidak lama kemudian kita akan disuguhkan dengan jalan yang berbatu, dan itu cukup panjang untuk wilayah daerah jalan berbatu ini. Jadi kami sarankan untuk menggunakan motor yang dapat digunakan di jalan yang berbatu seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya, yaitu Watu Maita. Jadi lokasinya itu berada di sekitaran kebun-kebun durian yang sangat luas. Saya sangat menyesal ketika kesini dan lupa membawa sebuah drone karena ternyata view-nya cantik banget untuk didokumentasikan lewat foto udara. Aduh, saya menyesal tidak membawa drone. Setelah itu pun kami sedikit berbincang-bincang dengan kepala dusun daerah setempat dan dilanjutkan dengan pengambilan dokumentasi guna pempublikasian oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur. Setelah melakukan pengambilan footage dokumentasi, akhirnya Bapak Kepala Dusun mengajak kami untuk melihat mengapa daerah tersebut disebut wisata Watu Maita atau batu yang terbelah.
disebut Watu Maita atau batu terbelah itu ternyata cukup lumayan sedikit jauh dari lokasi utama di mana tempat gazebo dan rumah-rumah makan itu berada. Jadi kami harus naik motor lagi untuk sampai ke sini, dan setelah sampai sini kami pun harus jalan lagi, dan itu cukup lumayan jauh karena kami harus menyeberang sungai dan kami harus melewati beberapa semak-semak belukar yang durinya sangat tajam dan mengharuskan kami juga untuk membuka alas kaki karena kami harus melewati sungai dan otomatis jangan sampai sepatu kami itu basah. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa memang jalan atau akses menuju daerah yang disebut Watu Maita itu memang benar-benar sangat sulit karena jalannya hanya setapak, dan di musim hujan ini beneran licin banget karena kanan kiri adalah batu. Jadi kita memang benar-benar harus hati-hati jangan sampai terjatuh, mengingat apalagi benda-benda yang kami bawa adalah benda-benda elektronik yang memungkinkan untuk rusak ketika terkena air. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati jangan sampai tergelincir, dan tetap utamakan safety kalian karena ini saja saya hampir jatuh karena batu di sini sudah berlumut. Nah, jadi di sini Bapak Kepala Dusun itu terjun langsung ke air dan membuat dirinya basah karena beliau ingin kami bertiga tetap dalam kondisi kering, mengingat perjalanan kami masih harus ke Welanti. Selepas melewati sungai yang dibantu oleh Bapak Kepala Dusun Maita, kami melanjutkan perjalanan masuk ke dalam hutan, dan kami di sini hanya tidak menggunakan alas kaki sama sekali, benar-benar hanya mengandalkan telapak kaki dari seorang kami yang kebetulan kami juga orang-orang dari kampung, jadi terbiasa jalan di dalam hutan tanpa alas kaki. Dan tetap kami sarankan untuk tidak meniru apa yang kami lakukan. Kami tetap menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan alas kaki atau menggunakan sepatu karena ini benar-benar kalian harus safety banget karena banyak banget duri di mana-mana, mengingat di sini adalah wilayah kebun sawit. Jadi wajar saja apabila terdapat banyak sekali duri yang melintas di jalur-jalur setapak hutan tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, kami akhirnya keluar dari area hutan, dan ini adalah detik-detik kami sampai di daerah yang disebut dengan Watu Maita atau batu terbelah. Jadi mungkin masyarakat sekitar mungkin ada yang memitoskan kenapa batu tersebut terbelah atau apalah itu, tapi saya sebagai seorang anak geografi memandang ini sebagai hal biasa dikarenakan memang arus di sungai tersebut deras. Jadi batu ini yang awalnya berada di tengah-tengah aliran sungai atau menutupi aliran sungai ini lambat laun akan mengalami yang namanya pelapukan oleh arus sungai tersebut, karena arus sungai itu melewati celah-celah batuan yang awalnya kecil lama-lama akhirnya melebar dan akhirnya menggerus bagian dari batuan tersebut. Jadi bagi kami ini adalah sebuah hal wajar apabila ada sungai yang melintasi celah-celah batuan dan kemudian menjadi aliran sungai yang besar. Selepas dari lokasi beradanya Watu Maita atau batu terbelah tersebut, Pak Dusun mengajak kami untuk mengunjungi rumahnya yang tidak berada jauh dari lokasi tersebut untuk melihat proses pembuatan kopi Malela.
Jadi ini rumah Pak Dusun dan kami dipersilahkan untuk melihat biji kopi yang diolah sendiri oleh penduduk sekitar, dan ini benar-benar diolah sendiri, dan kami juga sempat mencicipi rasa dari kopi tersebut dan rasanya memang benar-benar enak. Kalau di sini kan Selepas bersenda gurau bersama Pak Dusun dan teman-teman dan mencicipi kopi buatan khas Malela, kami dan tim melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata berikutnya, yaitu Uelanti. Namun sayangnya pada destinasi wisata ini kami tak terlalu banyak mendokumentasikannya, mengingat cuaca pada saat perjalanan kami menuju ke sana yakni hujan deras, dan pas sampai di lokasi tersebut juga kami kehabisan baterai pada kamera kami, sehingga kami tak sempat untuk mendokumentasikan perjalanan kami di wisata Uelanti. Dan mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video saya berikutnya, karena masih banyak destinasi wisata alam di Kabupaten Luwu Timur yang belum saya kunjungi, mengingat ini adalah hasil dari penelitian saya untuk mendapatkan gelar sarjana di kampus saya berada. Jadi judul penelitian saya adalah pemetaan sebaran objek wisata alam yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itulah saya berkeliling Luwu Timur untuk memetakan berapa banyak objek wisata alam yang berada di Luwu Timur dan bagaimana akses untuk menuju daerah tersebut, dan kemudian saya mendokumentasikannya dalam bentuk video YouTube yang saya upload di YouTube ini. Dan oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.